Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas modul selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai Docker Compose. Oke. Nah, jadi mungkin aku jelasin dulu sedikit buat dasar-dasar pengertiannya aja ya, mengenai Docker Compose itu apa dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, jadi Docker Compose sendiri itu sebenarnya itu sebuah alat. Jadi yang alat ini yang membantu buat menjalankan semuanya beberapa kontainer Docker gitu yang menggunakan file YAML. Jadi kayak yang biasanya kalian tahu yang biasanya Docker file atau enggak kalau misalkan ini biasanya kalau sebelumnya di sebelumnya pakai docker compose.yml atau apa gitu ya. Ini itu. Nah, dengan menggunakan Docker Compose ini juga bisa mengkonfigurasi semua layanan. Nah, yang dibilang itu yang layanan itu maksudnya kayak beberapa ini ya, buat front end-nya apa, kayak buat back end-nya apa, kayak gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini compose filenya sendiri. Nah, sebenarnya Docker Compose ini bekerjanya itu yang mengelola dari multi container itu tadi, yang melalui konfigurasi pada file YAML ini. Nah, biasanya tuh namanya itu compose.yaml atau enggak yang paling umum biasanya dipakainya tuh Docker Compose YAML-nya. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam file ini juga mencakup beberapa definisi kayak layanannya apa gitu ya. Terus pakai jaringannya itu kayak gimana, volume-volume yang diperlukan. Nah, volume-volume ini maksudnya kayak apa namanya, kayak data-data project kalian tuh kayak yang dipakai itu kayak apa ya namanya, ya front end-nya tuh kayak gimana, kemudian back end-nya tuh pakai apa, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini ya, kayak isinya kayak layan apa, isi-isi dari file compose itu kayak apa ya. Jadi pertama tuh kayak service sendiri layanannya. Jadi dia tuh tiap layanan itu yang ada di file Docker Compose ini biasanya itu mewakili satu kontainer yang dijalankan. Jadi kayak pelayanan ini yang bakal mewakili semua project yang di dalam file Docker Compose ini, yaitu yang mewakili service-nya ini gitu. Dia pakainya apa gitu. Kayak begini, misalkan pelayanan web ya, yang dapat menjalankan aplikasi web, sementara yang DB itu menjalankan basis datanya gitu. Kemudian jaringan. Nah, Docker Compose sendiri itu secara otomatis membuat jaringan defaultnya yang memungkinkan komunikasi antar layanan. Jadi setiap layanan itu bisa dapat komunikasi itu antar satu sama lain ya pakai nama layanannya sebagai hostname gitu. Nah, kemudian volume. Volume sendiri itu buat nyimpen datanya secara persisten di luar siklusnya gitu. Jadi intinya tuh volume ini sendiri sebenarnya apa ya? Buat penyimpanan data-data yang akan dipakai di dalam Docker Compose-nya ini gitu. Nah, ini cara kerjanya ya. Infrastrukturnya tuh kayak gimana? Sebenarnya kayak gini. Jadi kayak eh, awalnya kayak ini dari usernya sendiri melakukan sebuah infrastruktur dalam Docker Compose-nya gitu ya. Di dalam ini front end sendiri service-nya. Nah, di bagian front end dia bakal mengkonfigurasikan buat HTTP-nya, jaringannya itu kayak gimana, kemudian servernya itu pakai gimana gitu ya. Kemudian diarahkan dengan backend. Nah, backend ini yang tadi yang kita tuh ya buat jaringannya ini, jadi dikonekin gitu ya sama database-nya gitu. Dan kemudian akan menjadi suatu penyimpanan data di dalam volume kayak gitu. Nah, oke mungkin ini ya apa namanya kita langsung ke langkah percobaan aja ya. Jadi kita coba dulu ya, kalian buka dulu buat Ubuntu-nya gitu ya. Ubuntu atau nanti pakai SSH juga bisa nih ya. Pakai SSH aja nggak apa-apa, lebih aman aja. Dari tinggal di copy-copy aja gitu. Jadi awal kita update dulu, update dari sistem operasi kita ya. Di update.
Oops, sorry, sorry, sorry. Sering kendala, bentuknya tidak mengerjakan. Kalian siapkan dulu ya buat apa Ubuntunya kalian nyalakan. Terus kalau mau pakai SSH ya bisa pakai SSH, mau pakai di Ubuntunya langsung juga nggak apa-apa gitu. Hmm. Oke, ini udah masuk ke SSH-nya. Kalau yang mau pakai SSH nggak apa-apa. Ini tinggal di copy aja ya. Ini buat update dulu sistem operasinya, data, package-package di dalam sistem operasi. Oke, kalau udah di sini kita melakukan buat instalasi Docker Engine-nya dulu ya. Dari sini Docker Engine-nya, ini kalian copy aja nggak apa-apa. Tapi nanti dilihat ya. Nah, ini kayak gini, ini perlu dirapihin dulu ya. Takutnya kayak nggak ini aja. Oke, kalau udah, kemudian kita melakukan instalasi buat Docker Compose-nya. Docker Compose. Oke, instalasi aja. Udah, kalau udah, kemudian kita coba cek Docker versi Dockernya dulu nih ya. Nah, pakainya Docker min version gini. Nah, ini buat ngecek Dockernya nanti harusnya keluarnya kayak gini, Docker version versi berapa gitu ya. Bentar, bentar, bentar. Kenapa nih? Hmm, kita, oh nih, pakainya, nah, sorry ya, ini lupa buat ininya, pakai sudonya. Jangan lupa ya, karena kita belum, apa namanya, belum buat instalasi ini, cara ini. Nah, ini sih sebenarnya, ini harusnya di awal dulu ya, gitu.
Nah, kemudian yang kedua kita cek ya. Nah, ini kan udah kelihatan ya versi Dockernya versi segini. Kemudian kita cek Docker Compose-nya version. Nah, ini buat versi Docker Compose-nya. Ya, versi ini. Nanti kalian SS ya. Jadi, nah, kemudian kalau udah ini menambahkan ya user ke dalam ini, ke dalam Docker. Nah, ini sebenarnya harusnya sebelum ini ya, biar kita tuh nggak perlu pakai sudo-sudoan gitu, nggak perlu kita nggak perlu apa namanya, ya langsung pokoknya kalau misalkan buat Docker kita langsung pakainya turut gitu, tanpa ada perintah sudonya gitu, harusnya kayak gitu. Nah, jadi kita nambahin dulu nih ya, nambahin dulu ke root Dockernya gitu ya, ini. Nah, ini. Kemudian di situ kita lakukan perintah ini root Docker. Harusnya udah sih ini. Kemudian kalau udah, nah ini kita buat directory dulu ya, directory baru. Namanya ini tes kompos ini, kalian copy aja. Bentar. Di sini ada nah ini kalian copy aja ya, buat directory baru ya, Docker Compose-nya. Kemudian masuk ke bagian directory yang baru ini, tes compose-nya. Nah, kita kemudian bikin file HTML. Nah, kita lakukan touch gini ya, touch index ya. Kita pakainya index HTML gini. Kemudian kita masuk ke file indeksnya. Nah, ini kemudian kalian copy aja nih ya. Kalian copy ini. Nah, gini ya. Kalau udah, Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita bikin file baru, namanya itu Docker file. Jangan lupa ya, kalau misalkan ini Docker file itu pakai D-nya gede nih ya. Untuk D-nya gede. Oke. Ini langsung kita masuk aja ya. Langsung masuk gini, nggak apa-apa. Ini isinya kayak gini. Nah, jadi kita tuh sistem service-nya pakai Nginx gitu ya. Kita ngeran nih berupa HTML ini semuanya. Kemudian yang dijalanin ini indeksnya yang di dalam ini. Nah, kemudian indeks dari lokasi ini kita jalankan gitu ya. Jadi kita Ctrl X aja, yes, udah dia bakal kesimpan. Coba kita cek nih. Nah, ada Docker file-nya ya. Nah, kemudian kita bikin Docker Compose-nya, filenya dulu nih. Nah, kita bikin filenya. Oke, kemudian masuk ke filenya. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, jadi kalian copy aja ya. Ini jadi kayak servisnya sebenarnya ini sih, ini urutannya tuh kayak ini kayak gini. Sebenarnya servisnya tuh ya kita pakai front end gini ya. Kemudian buildnya tuh kayak apa ya? Semuanya dari sistem ini di titik ini jadi kayak semuanya gitu. Semua yang ada di service web ini bakal dikonfigurasikan semua gitu, dijalankan dengan portnya ini 8080 sama port 80 ini dari buat HTTP ya. Nah, itu kemudian Ctrl X, yes, enter. Oke, udah. Nah, kemudian, nah ini ya, pastikan buat strukturnya ya kayak gini ya. Coba kalian cek aja gini. Nah, ini ya, ada Docker Compose, Docker File, sama index kayak gini. Nah, pokoknya harusnya ada kayak gini ya. Strukturnya harus bener. Di dalam directory test compose isinya 3
file ini ya. Oke, kalau udah, kemudian kita jalankan nih, kita build. Ya, kita build Docker ini ya di dalam sini ya. Kita build Docker Compose-nya. Kenapa nih? Service must be maintained not non-type. Bentar, kenapa nih? Hmm, kan apa mungkin ini ya kayaknya. Eh, kayaknya harus dirapihin ini. Oke, itu jangan lupa ya. Ini ternyata eh di dalamnya ini jangan asal copy aja. Jadi kayak sesuaikan buat aturannya itu harus benar-benar ini sih kompleks ya buat ngerapihin ininya. Jadi hati-hati. Jadi gini, apa namanya di dalam file Docker Compose-nya ini, aduh sorry, di dalam file Docker Compose-nya ini, nah ini harus benar-benar kayak gini ya. Jangan rata ke di kiri semua gitu. Jadi takutnya error kayak tadi dia nggak bisa kedetek gitu. Yang benar-benar apa dia itu child dari mana kayak gitu. Takutnya kalau misalkan rata kiri itu ini takutnya dibilangnya tuh root semua gitu tiap ini ya. Ya, betul. Oke, udah ya tadi ini habis kompos di ini, kemudian kita cek nih. Kita cek kan ini udah ya berhasil gitu ya. Kita cek dulu di ini dalam backgroundnya gitu ya. Docker Compose PS. Apakah dia berjalan? Nah, dia lagi berjalan nih. Stepnya up nih. Lagi berjalan dengan portnya itu yang tadi 80 tadi ya. Sama TCP 80 ini. Nah, kalau udah kita cek di ini. Kita pakai IP ya. Satu ini 192 168. Jangan lupa portnya pakainya tuh yang 80. Nah, silakan. Jadi dia bakal keluar kayak gini. Ya. Nah, nah ini halo. Ini dari kampus. Nah, ini ya isi dari indeks HTML tadi gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita coba melakukan perintah-perintah environment dari service Docker Compose sendiri gitu ya. Nah, ini Docker Compose PS. Nah, jadi lihat status kontainernya. Ini ya, yang tadi ya sebelumnya. Ini, jadi ini tuh kayak melihat apa namanya servisnya, status dari kontainer yang kita jalankan gitu. Dia lagi apa namanya, lagi ini apa enggak gitu ya. Lagi berjalan apa enggak, namanya ini, terus kemudian state-nya ini status dari ininya lagi up, jadi lagi jalan gitu ya. Dengan portnya ini 80 ini, pakai deh port 80 gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini penjelasan dari ininya ya, dari apa namanya, status gitu ya, status kontainernya itu apa aja gitu. Name itu nama kontainernya ya, yang biasanya tuh otomatis dari Docker Compose-nya tuh dibikinin gitu. Kemudian komen ini, yang dijalankan gitu. Yang dijalankan oleh kontainer ini yang dijalankan gitu ya. Kemudian setelah ya status gitu ya. Nah, ini berjalan itu up gitu ya. Nanti exit gitu, restarting atau pause kayak gitu. Terus port itu yang ini buat ini kontainernya dia dijalankan di port berapa gitu ya. Kemudian kita coba menghentikan kontainer tanpa menghapus ya. Tanpa menghapus, ingat. Tanpa menghapus tuh pakainya stop ini. Nah, kita coba cek di Docker Compose PS. Nah, dia statusnya exit.
Ini. Dan portnya juga hilang. Nah, kita cek nih di sini. Harusnya dia kalau di restart nggak bisa. Tuh, dia nggak bisa terjangkau karena emang portnya juga dimatiin gitu ya. Dan counternya juga masih ada gitu. Jadi kan kita melakukan stop tanpa menghapus kontainer tersebut gitu ya. Kemudian buat menjalankan kembalinya, nah ini start di ini aja ya tadi ini start lagi. Nah, kalau udah coba cek lagi nih di Docker Compose PS-nya. Di kontennya apa? Status kontennya apakah jalan lagi? Nah, dia jalan lagi nih. Harusnya di sini berjalan lagi dia. Kalau di nah, dia kebuka lagi karena portnya juga dibuka gitu. Dan status dari kontennya lagi berjalan. Seperti itu. Kemudian ini doc ini menghentikan dan menghapus. Jadi dia tuh di apa kontennya tuh dihentikan sekaligus dihapus gitu ya. Jadi pakainya tuh Docker Compose Down gitu. Nah, ini jadi kalau misalkan pakai down, otomatis konten itu akan terhapus gitu. Dan kontennya juga nggak akan berjalan di background lagi gitu ya. Nah, ini sedikit lama karena emang ini. Nah, ini kan dia melakukan removing juga ya. Nah, kita coba cek nih di Docker Compose PS. Nah, kosong. Karena kalau pakai down ini, dia bakal di stop, kemudian dihapus gitu. Nah, ini dia udah nggak bisa ini dibuka lagi nih. Karena emang konternya juga udah nggak ada gitu ya. Kayak gitu. Kemudian kita juga bisa ngaktifin kembali kalau misalkan udah dihapus apa gimana, bisa diaktifin kembali gitu ya. Dengan cara ini sama kayak yang awal tadi. Jadi kita di boot ulang gitu ya. Pakai Docker Compose Up md gitu. Kita di nge-boot lagi gitu. Nah, kayak gini. Yang nge-boot lagi. Nah, kemudian di Compress dia bakal ada lagi. Nah, dan di sini juga bisa dibuka. Nah, kayak gitu. Itu ya. Jadi fungsinya terkompos lebih spesifiknya kayak gini. Sebenarnya kita tuh menjalankan dari berbagai kontainer gitu ya. Menjalankan dari berbagai kontainer untuk menjalankan suatu project gitu ya. Kayak gitu. Nah, udah selesai. Jadi itu ya. Nah, jadi mungkin itu aja ya buat temuan mengenai Docker Compose ini ya. Nanti kalau misalkan ada kendala atau ada masalah atau gimana, nanti bisa di chat, tanya-tanya aja di grup atau chat pribadi juga nggak apa-apa. Oke. Ya, mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.